sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA di bab 7 ini mengenai cahaya dan penglihatan. Cahaya di sekitar kita. Nah, cahaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cahaya tampak, yaitu cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, seperti cahaya merah, kuning, dan ungu. Yang kedua, cahaya tidak tampak, yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata, seperti sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Adapun sifat-sifat cahaya dibagi menjadi 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. 1. Cahaya merambat lurus. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Percobaan pembuktian cahaya merambat lurus. Pada percobaan di samping membuktikan bahwa cahaya lilin merambat lurus pada lubang karton A, B, dan C yang diletakkan dengan sejajar. Nah, adapun contoh dari cahaya merambat lurus: berkas cahaya lampu senter, berkas cahaya matahari, berkas cahaya proyektor, dan berkas cahaya sensor. Yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Nah, adapun benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut benda gelap. Nah, contoh benda gelap adalah papan, buku, dan cermin. Benda gelap yang dikenai cahaya tidak akan diteruskan, melainkan akan membentuk bayangan. Kalian perhatikan contoh di samping, percobaan pembuktian cahaya menembus benda bening. Pada percobaan di samping membuktikan bahwa cahaya senter dapat menembus permukaan benda yang bening seperti mangkok kaca. Contoh cahaya menembus benda bening: berkas cahaya dalam akuarium, berkas cahaya matahari menembus kaca, dan berkas cahaya senter menembus mangkok kaca. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Kalian perhatikan contoh di samping, percobaan pembuktian cahaya dapat dipantulkan. Nah, pada percobaan di samping membuktikan bahwa cahaya senter dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda yang mengkilap, yaitu seperti cermin. Adapun contoh cahaya yang dapat dipantulkan: berkas cahaya senter memantul pada kaca, berkas cahaya matahari memantul pada kaca flanel, dan berkas cahaya lilin memantul pada cermin. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau disebut dengan pembiasan. Kalian perhatikan contoh di samping, percobaan pembuktian cahaya dapat dibiaskan. Nah, pada percobaan di samping membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ketika sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, akan tampak seolah-olah pensil terlihat patah. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya ada kolam terlihat lebih dangkal jika dilihat dari atas permukaan air, dan posisi ikan terlihat lebih dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna.
Perhatikan contoh di samping. Percobaan pembuktian cahaya dapat diuraikan. Pada percobaan di samping membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Ketika berkas cahaya mengenai permukaan kaset, maka akan terlihat berkas cahaya yang berwarna-warni. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Ini contohnya, berkas cahaya matahari yang mengenai air akan membentuk pelangi, penguraian cahaya pada gelombang air, dan penguraian cahaya pada prisma. Pemantulan cahaya, ada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Kemudian pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan pada cermin cembung. Pemantulan baur, jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar dan bergelombang, misalnya air yang bergelombang karena angin. Yang kedua, pemantulan teratur, yaitu jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap, misalnya cermin datar atau air yang tenang. Nah, kalian bisa perhatikan contoh dari pemantulan baur dan pemantulan teratur. Di situ pada pemantulan baur, sudut sinar datang tidak sama dengan sudut sinar pantul, sehingga bayangan benda yang dihasilkan tidak serupa dengan benda aslinya. Kemudian yang kedua, pemantulan teratur. Nah, pada pemantulan teratur ini sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Pemantulan pada cermin. Cermin dibagi menjadi 3, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Mari kita lihat sifat bayangan yang terbentuk. 1. Cermin datar. Bayangannya tegak dan maya. Bayangan sama besar, tinggi, dan jarak dengan benda sesungguhnya. Bagian kanan bayangan adalah bagian kiri benda sesungguhnya, dan sebaliknya. Contohnya yaitu cermin rias. Yang kedua adalah cermin cekung. Jika letak benda amat dekat dari cermin, maka bayangan tegak, lebih besar, dan semu. Jika letak benda cukup jauh dari cermin, maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan jika letak benda jauh dari cermin, maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian cermin cembung, bayangan tegak, ukuran bayangan lebih kecil, dan semu. Contohnya kaca yang ada pada tikungan jalan. Oke, ada tugas untuk kalian, ada 5 soal. Yang pertama, cahaya tampak dan cahaya tidak tampak adalah. Yang kedua, sebutkan 5 sifat cahaya. Yang ketiga, pemantulan baur adalah. Yang keempat, pemantulan teratur adalah. Dan yang kelima, tuliskan bayangan pada cermin datar, cekung, dan cembung. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.